Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya ingin bagikan atau share ilmu tentang bagaimana cara mengatasi AC LG AC LG ya, standing floor, AC standing floor merek LG yang outdoornya mati hidup. Oke, sederhana teman-teman. Modalnya berapa teman-teman tahu? 1000, 2000, 100.000, 300.000, 500 perak teman-teman. Bahkan itu 500 perak juga kebanyakan teman-teman. Cuma bermodalkan 200 perak itu bisa sembuh unitnya teman-teman. Itulah. Yang penting kita terus saja berkreativitas. Dengan kreativitas maka akan tercipta sebuah hal-hal yang baru yang membuat teman-teman akan kaget dengan hal itu. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, jangan buru-buru pelajarinya. Sederhana sekali teman-teman, jangan buru-buru. Nanti kalau buru-buru teman-teman nanti bakal bingung. Yuk. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilunasi hutang-hutangnya. Mungkin jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya, biar teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung teman-teman ya, saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup. Ini adalah grup di mana saya membimbing orang ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Di sini banyak sekali kumpul orang-orang. Ada yang tukang AC, ada yang tukang kulkas, ada yang tukang TV, ada yang orang kantoran. Masih orang kantoran itu orang yang pemakai ya. Ada yang jualan sayur, ada yang tukang sayur, ada yang apa semuanya. Tukang ojek juga ada di sini teman-teman. Jadi semuanya kumpul di sini. Kita sama-sama belajar lah. Intinya saya di sini mengajarkan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Di sini cocok untuk orang-orang dengan karakter megaper ya. Maksudnya megaper itu orang yang mau tahu gitu, mau tahu ini apa sih yang rusak, saya mau tahu dong gitu. Nah di sini sebagai wadahnya di sini. Dan saya senang dengan adanya grup ini, senang. Jadi orang-orang saya pahalanya jadi semakin bertambah gitu dengan memberikan ilmu-ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, di sini pertanyaannya seperti itu teman-teman ya. Ada sebuah pertanyaan di sini. Bisa dibaca. Biru lagi. Selamat pagi. Gitu. Mau tanya kalau termis indoor AC 5 PK, termis indoor 5 standing ya, ukurannya berapa ohm ya gitu. Lalu saya jawab via voice note dan mereknya apa nih Pak? Ya kalau salah saya nanya merek. Iya, saya nanya merek. Mereknya apa Pak? Kemudian Bapak ini menjawab dengan kalimat LG gitu. Oke, merek LG. Merek LG. Sebentar. Jadi yang sudah dilakukan oleh bapaknya adalah seperti ini teman-teman. Kita jangan lari ke masalah dulu ya. Jangan lari ke solusi kedua dulu. Pastikan teman-teman flow-nya normal. Maksudnya normal itu udah full ya. Di sini flow-nya sudah full, sudah normal ya, nggak ada masalah. Dinginnya juga sudah aman. Pipa besarnya dicek juga normal. Ini AC standing floor-nya seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini, namanya AC standing floor kalau teman-teman kagak tahu. Kalau yang biasanya mungkin teman-teman punyanya AC kaset, ini namanya AC standing floor. Seperti ini, jadi indoornya besar kayak lemari ya. Indoornya besar kayak lemari, outdoornya jauh di sana. Biasanya jauh, jaraknya bisa ada yang 5 meter dari indoor, ada yang 10 meter, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Tergantung situasi dengan AC-nya seperti ini, AC standingnya seperti ini. Keluhannya, jadi pada saat AC dinyalakan, sudah disemprotkan juga, sudah dicuci juga, sudah bersih, tapi per 5 menit kadang mati. Atau enggak per 2 menit mati. Nah, ini masalah teman-teman. Masalahnya apa ya? Kalau misalnya seperti ini terus menerus, dinginnya nggak produk ke modulnya, nggak produk. Kalau misalnya dinginnya nggak produk, akhirnya panas yang terasa.
Solusi sederhana teman-teman. Teman-teman cukup cari spare part yang bentuknya seperti ini. Sudah dicuci juga ya, sudah diisi full pakai apa namanya? Pakai analyzer. Sudah bersih juga. Nih. Saya jelaskan kepada teman-teman. Ini apa namanya teman-teman? Ini namanya termis pipa. Saya jelaskan kepada teman-teman, termis pipa adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya freon ke sistem. Jadi alat ini berfungsi untuk mendeteksi freon. Jadi kalau freonnya masih 100%, dia bakal menyuruh freon untuk hidup. Oke. Kalau freonnya kurang dari 100%, misalnya gini, 20%, dia akan menyuruh outdoor buat hidup. Buat mati. Kalau misalnya freonnya kurang dari 20%, dia bakal menyuruh outdoor buat mati atau tidak hidup. Jadi fungsi dari si termis pipa ini adalah untuk membaca freon. Oke. Jadi fungsi dari termis ini adalah untuk membaca freon. Kalau freonnya nggak ada, dia bakal nyuruh outdoor buat mati. Kalau freonnya ada, dia nyuruh outdoor buat tetap hidup gitu, tetap stabil. Kemudian yang kedua, apa ini Mas Ante? Ini adalah termis udara. Ini bisa ada di AC split, bisa ada di AC standing, bisa juga ada di AC kaset. Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi udara yang ada di sekitar indoor atau ruangan teman-teman. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman nyeting angka suhunya di 25 derajat, maka dia akan bekerja sampai titik 25 derajat. Kalau sudah 25 derajat, dia akan memerintahkan outdoor buat mati. Jadi ini adalah tugas. Ya lanjut samping. Dia akan menyuruh outdoor buat mati. Jadi outdoornya disuruh sama dia buat mati. Ini namanya termis udara. Inilah yang tugasnya untuk mematikan outdoor. Lalu bagaimana kalau kita setel di angka 25 derajat kemudian suhunya naik, maksudnya suhunya panas, dia akan menyuruh outdoor buat hidup. Itulah. Jadi fungsi termis pipa dengan fungsi termis udara itu berbeda teman-teman. Jangan disamakan. Jadi termis udara itu fungsinya buat membaca suhu ruangan. Termis udara ini yang pentil korek yang ini yang ini ya. Kalau termis pipa buat ngebaca freon. Kebanyakan orang kebanyakan teman-teman saya ya, khususnya saya sendiri yang masih belajar dulu berpikiran seperti ini. Kalau misalnya termis udaranya kita celupin ke batu es, dia nggak bakal mati si outdoornya. Kan yang bekerja untuk membaca dingin kan si termis pipa, padahal itu salah besar. Yang membaca suhu ruangan Anda itu termis udara. Yaitu ini termis pentil korek yang ini. Jadi kalau Anda nyetel 25 derajat, maka dia bakal nyuruh outdoor buat mati. Ini termis udara yang nyuruh, bukan termis pipa. Dulu waktu saya masih pemula, saya berpikir seperti itu. Nah, sekarang saya udah mulai paham lah gitu. Apa itu termis pipa, apa itu termis udara. Oke. Nanti kebanyakan yang bermasalah ada di sini, teman-teman. Mantai warna apa teman-teman? Ini ya. Nah, ini yang bermasalah. Kebanyakan ini bermasalah. Jadi suhunya, maksudnya freonnya sudah normal, dicuci sudah bersih, nggak ada kebocoran di titik freon. Ini juga udah dites selama seminggu ke belakang, freonnya dari yang tadi 100% tetap 100%, nggak ada masalah. Tapi tetap per 2 menit atau per 5 menit atau per 3 menit outdoornya mati hidup. Solusinya sederhana teman-teman, cukup buang ininya. Oke. Cukup buang ininya.
Ini dipotong kabel ini ya. Ini dipotong, ininya dibuang. Kemudian diganti sama ini teman-teman. Apa ini Mas Anda? Ini namanya resistor. Resistor ini harganya teman-teman boleh cek. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ini harganya 500 perak sampai 200 sampai 500 perak teman-teman. Bukan 500 ribu, bukan 50.000 ya, bukan 5.000, 500 perak. Ukurannya seperti ini teman-teman. Saya sudah berikan ukurannya. Ini yang kasus adalah merek LG ya. Kalau LG teman-teman cukup cari dengan ukuran 8,2 kilo ohm ini. 8,2 kilo ohm atau 6,8 kilo ohm atau 40 kilo ohm. Jadi 40 kilo ohm itu 10 kilo ohm di paralel ya. Oh, di seri, sorry. Di seri 4 biji. Tapi saya biasanya 8,2 kilo ohm saja. Ini salah nih teman-teman, 8, naruhnya di mana ya? Nih, pakai ini kali ya. Oke. Nah, nanti di screenshot saja teman-teman ya. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini dah. Biar teman-teman bisa 8. Kalau baca teman-teman ya, 8,2 kilo ohm untuk AC standing merek LG, standing floor merek LG. Setelah teman-teman lakukan ini, teman-teman bisa lihat hasilnya. Kemarin saya juga memecahkan kasus merek Honshu. Merek Honshu juga sama dan AC-nya sudah berjalan dengan normal. Bagaimana Mas Ande kalau misalnya saya sudah coba normal, kemudian saya berpikiran saya kepengen mengganti lagi yang originalnya gitu, termis yang serupa. Yo monggo. Silakan teman-teman. Silakan, pilihan di tangan Anda teman-teman. Kalau teman-teman mau diganti dengan yang serupa, maksudnya termisnya originalnya, silahkan diganti. Yang jelas ini bisa dipakai untuk AC Anda asalkan pipanya nggak ada yang bocor, aman, nggak ada masalah, nggak bakal terjadi apa-apa. Kalau misalnya bocor, misalkan logikanya gini, kalau misalnya bocor pasti kan panas kan pasti si Anda ya sebagai pemakai AC-nya pasti kan beranggapan ini ada masalah, toh langsung diperbaiki kan. Dimana-mana orang kalau ada panas pasti diperbaiki, dan kalau nggak diperbaiki ya dia pasti berlogika sendiri, kalau nggak diperbaiki pasti AC-nya bakal rusak parah, kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau dipakai ya ini ya silahkan monggo, 8,2 kilo ohm ya, dengan catatan pipanya aman ya, nggak ada kebocoran, udah nggak masalah. Terus kalau misalnya teman-teman mau dibelikan yang originalnya ya monggo silahkan, itu lebih baik. Saya hanya share apa yang saya lakukan dan berhasil. Alhamdulillah dengan apa yang saya lakukan sebagai masukan. Oh iya, cara masangnya gimana Mas Ande? Lupa lagi saya. Ukurannya tadi ya 8,2 kilo ohm masangnya. Tadi kan nanti kalau teman-teman potong ini, nanti kan kabelnya 2 teman-teman ya, kabelnya 2. Nah, nanti disambungan ke sini teman-teman. Nah, kesini aja kayak gini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kabelnya tinggal disambungkan aja ke sini. Mau disolder silahkan, mau nggak pakai disolder silahkan. Yang penting disolasi hitam biar rapi. Naruhnya di mana Mas Andre? Bebas. Teman-teman mau naruhnya di mana aja bebas, nggak ada masalah. Ini kan nggak. Ini kan tahanannya tetap, nggak ada masalah. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya share ya untuk menghadapi AC LG standing yang outdoornya nggak mau hidup ataupun per 5 menit atau per 3 menit dia mati hidup.
Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ingat, ini adalah ilmu teknik, kuncinya pelan-pelan. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Saya Hida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.